Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila qala wa amma al-udhunu fahiya min a'zami ni'ami aydan wa qad khuliqat lil 'abdi yastami'u biha kalam rabbih wa sunnata nabiyyih wa kalamil ulama wal hukama min salih ibadillah wa yastafidu bidzalika suluku sabil mardatillah wa yantafi'u biha fi ma'ashihi alladhi yasta'inu bihi ala ma'ani a'ni al-udhun fa in asqa biha ila istima'i ma harrama Allah alayhi min kadhibin wa ghibatin wa kalami qabihin faqad kafara an-ni'mata wa lam yashkurha li'annahu qad ista'malaha fi ghairi ma khuliqat lahu. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Amir Haddad radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjelaskan bagian yang kedua dari anggota tubuh yang 7. Wa ammal udhun, dan adapun telinga, fahiya min a'zamin ni'ami aydan, maka telinga tersebut kata pengarang kita merupakan salah satu dari besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga termasuk daripada nikmat Allah yang besar. Yang kemarin bagian pertama yaitu mata. Ya. Yang kedua al-udhun, telinga. Fahiya min a'zamin ni'ami aydan, maka telinga merupakan salah satu nikmat Allah yang besar. Wa qad khuliqat lil 'abdi, dan telah diciptakan telinga tersebut bagi hamba liyastami'u biha kalam rabbih wa sunnat nabiyyih, agar digunakan untuk mendengar firman Allah dan mendengarkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadi telinga itu kata pengarang kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan telinga tersebut bagi hambanya agar telinga itu digunakan salah satunya untuk mendengar kalam Allah, Al-Quran. Kemudian agar telinga tersebut digunakan untuk mendengarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kalamil ulama, kemudian agar telinga tersebut digunakan untuk mendengarkan perkataan ulama. Wal hukama, hukama itu orang-orang bijak, nasihat-nasihat yang baik. Min salihi ibadillah, daripada hamba-hamba Allah yang saleh. Fayastafidu bidzalika, maka dengan mendengarkan kalamullah, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para ulama, nasihat-nasihat orang soleh, maka dengan mendengarkan itu fayastafidu bidzalik, maka akan mendapatkan faedah. Ya. Akan mendapatkan faedah suluka sabili mardatillah, untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh
mendengarkan firman Allah ya, itu merupakan salah satu jalan untuk menuju ridho Allah. Ya. Nah, kalau umpamanya ada orang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah kepanasan, nah ini perlu dipertanyakan. Ya. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi orang tersebut apa namanya? Ada senang. Ya. Kecuali yang baca Qurannya tadi tidak melihat waktu. Ya. Umpamanya ada orang baca Al-Quran di rumah jam 1 malam, jam 2 malam, orang lagi gulingan. Ya. Maka Quran yang dibacanya tadi bukan dapat pahala, dosa. Ya. Sekalipun tetangganya tadi orang kafir, sekalipun orang tetangganya tadi tidak beriman sama Allah. Kenapa? Karena baca Qurannya tadi tidak pada waktunya. Ya. Beda kalau seandainya di bulan Ramadan memang ada anjuran ya, untuk tadarus apa segala macam. Atau ketika orang tersebut tidak tahan, ya, telinganya tidak tahan ketika mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad, tidak tahan telinganya ketika mendengarkan perkataan para ulama, nasihat-nasihat orang soleh. Atau bahkan bisa sindiran, ya. Ketika umpamanya dalam Al-Quran ada sindiran, kemudian orang tersebut tidak suka. Ya. Al-Quran itu isinya banyak sindiran. Fawailul lil musallin, maka bagi orang yang sholat disindir oleh Allah, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum yang sholatihim sahun, tapi tidak semuanya yang celaka dalam sholat tadi. Mereka yang celaka dalam sholat itu adalah orang-orang yang dalam sholatnya lalai. Ya. Kemudian ada juga di dalam ayat Allah menyinggung tentang orang-orang yang mengimbangi takaran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wadanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celakalah kata Allah bagi orang-orang yang al-mutaffifin, melampaui batas. Siapa yang melampaui batas di sini kata Allah? Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Mereka ini kata Allah bila meminta timbangan atau takaran kepada orang, dia minta ditepati, minta takarannya itu pas, tidak mau kurang. Ya, pas biarlah jangan kurang, takarannya harus pas. Dia tidak mau rugi. Tidak mau dia takarannya dikurangi. Wa idza wakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, kalau dia yang nakal, dia merugikan. Ya. Artinya dia mau nyaman sendiri. Kalau beli barang dia tidak mau kurang. Ya, harus tepat. Tapi ketika orang beli kepada dirinya, dia banyak kurangi. Nah itu semua disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka ketika mendengarkan kalam Allah, sabda-sabda Nabi Muhammad, perkataan para ulama, perkataan
ini sangat memerlukan siraman, ya, kayak tanaman gitu. Ya, hati kita ini kayak tanaman, ya, harus disiram, ya, biar kita punya hati ini subur, ya, sehat, karena mati. Wa yantafi'u biha fi ma'asyihi alladhi yasta'inu bihi 'ala ma'adih. Kemudian kata pengarang kita, ketika kita mendengarkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para ulama, nasihat-nasihat orang soleh, itu akan memberikan manfaat, ya. Wa yantafi'u biha, maka akan bermanfaat, ya, dengan mendengarkan hal-hal yang tadi, fi ma'asyihi, untuk kehidupan kita, ya. Kan manfaatnya untuk kita. Jika kita dengar yang ayat yang tentang takaran tadi, ada wani kita, ada wani. Pasti ketika kita berdagang akan berlaku jujur, ya. Tidak berani kita mengurangi, merugikan orang lain, kita tidak mau, ya. Kemudian ketika sholat kita akan berusaha sholat tadi untuk menghadirkan hati, untuk khusyuk, ya. Karena apa? Karena kita takut ancaman yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Nah, ini bermanfaat untuk kehidupan. Ya. Alladzi yasta'inu bihi 'ala ma'adih, yang mana itu akan membantu seseorang untuk bekalnya nanti menghadap Allah. Fa in asqa biha ila istima'i ma harramallahu 'alaihi. Jika seandainya telinga tersebut digunakan untuk mendengar apa yang telah diharamkan oleh Allah, pendengarannya tadi yang seharusnya digunakan untuk mendengar firman Allah, sabda Nabi Muhammad, nasihat para ulama, ya. Tapi justru digunakannya untuk mendengar apa yang telah diharapkan Allah. Min kadhibin, salah satu contohnya telinganya tadi digunakan untuk mendengar apa kadhibnya? Kebohongan, ya. Wa ghibah, atau telinga tadi digunakan untuk mendengar gunjingan. Ya, kita tidak menghibah orang, tapi mendengar. Pendengar setia lagi. Mendengar pendengar berarti kita. Wa kalamin khafi, mendengarkan perkataan-perkataan yang jorok, ya, perkataan yang kotor. Faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha, berarti orang tersebut secara tidak langsung telah kufur terhadap nikmat Allah. Nikmat telinga tadi yang seharusnya digunakan untuk mendengar firman Allah, mendengar sabda Nabi, nasihat-nasihat para ulama, yang seharusnya telinga tadi digunakan untuk mendengar sesuatu yang baik, tapi salah digunakan, ya, mendengarkan kedustaan, mendengarkan riba tadi. Nah, berarti ini salah penggunaan. Ya. Nah, itu akan dituntut oleh Allah di akhirat begitu. Ya, innas sama'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, ya, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ketika telinga tersebut digunakan untuk
mendengarkan kedustaan, ghibah, perkataan yang tidak baik, berarti orang tersebut telah kufur terhadap nikmat Allah. Walam yashkurha, berarti orang itu tidak mensyukuri nikmat telinga yang telah diberikan oleh Allah. Li'annahu qad ista'mala fi ghairi ma khuliqat lahu, karena orang tersebut telah menggunakannya kepada sesuatu yang telah Allah ciptakan. Guna telinga tadi buat yang tadi, tapi salah digunakan. Mendengarkan kedustaan, atau orang itu berdusta. Sifat bohong ini, kemudian ghibah, nah itu termasuk sesuatu yang telah diharapkan Allah. Tidak disenangi Allah. Allah tidak senang kepada orang yang berdusta. Allah tidak senang kepada orang yang menghibah, membicarakan saudaranya yang muslim. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan taharrus sidqa wa in ra'aytum fihi al-halaka fa inna fihi an-najah. Biasakanlah diri kalian itu, kata Nabi, jujur. Biasakan, berusahalah kalian itu untuk jujur, kata Nabi. Wa in ra'aytum fihi al-halaka, sekalipun kalian melihat di dalam kejujuran itu ada apa namanya halakah, ini artinya kehancuran, kebinasaan. Kita jujur tapi tetap disalahkan orang. Tetaplah kalian jujur, kata Nabi Muhammad, meskipun di dalam kejujuran tersebut akan membinasakan. Fa inna fihi najah, karena di dalam kejujuran tersebut di situ ada keberuntungan. Watajtanibul kadhiba wa in ra'aytum fihi najah fa inna fihi al-halaka, dan hindarilah oleh kalian sifat bohong, jauhi, kata Rasulullah. Wa in ra'aytum fihi najah, sekalipun kalian melihat di dalam kebohongan tadi ada keselamatan, ada keberuntungan. Biar berjutanlah, kalah. Padahal berjutan, padahal maling, kalah demi Allah. Wah, disebutnya itu semua nama Allah tadi. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, berani sumpah begitu kan? Bahaya. Memang selamat. Kadang-kadang orang kalau sudah menyebut nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, apalagi berani disumpah, nah orang pasti orang percaya. Ya, berarti ini maka ada maling. Memang selamat. Ya. Sekalipun kalian, kata Nabi Muhammad, melihat di dalam kebohongan tersebut ada keselamatan. Fa inna fihi al-halaka, maka sesungguhnya di dalam kebohongan tersebut terdapat kebinasaan, terdapat kehancuran. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Ghazali beliau mengatakan, wala tahunanna anna al-ithma yakhtassu bihi al-qa'il duna al-mustami', dan janganlah kalian menyangka, kalian mengira bahwasanya dosa itu, kata Imam Ghazali, dikhususkan bagi orang yang mubazir.
atau yang ribah tadi. Jangan kalian kira, kata Imam Ghazali, dosa itu hanya khusus buat yang meribah. Dunal mustami, bukan hanya dikhususkan untuk orang yang meribah, tapi yang mendengar tidak berdosa. Tidak seperti itu kata Imam Ghazali. Fa innal mustami syarikun al-qa'il. Karena yang mendengar itu dosanya sama dengan orang yang riba, tidak dengar, pandai kan ada, cuma dengar. Aja kan ada, kayak ini aja nah. Berarti kan ini kan membenarkan. Tidak tahunya mereka mulai dosanya sama. Ya? Yang berbanding sama yang mendengarkan dosanya sama. Wa huwa ahadul muqtabain. Ya. Yang mendengar tadi termasuk daripada golongan orang yang mengriba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal riba. Fa innal ghibata asyaddu min az-zina. Hati-hatilah kalian, kata Rasulullah, dengan perbuatan yang namanya riba. Fa innal ghibata asyaddu min az-zina. Riba itu kata Nabi lebih parah, lebih dahsyat daripada zina. Zina ini kan dosa besar. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian berani-berani mendekati zina. Nah, itu tafsirnya artinya bukan cuma mendekati zinanya yang dilarang. Ya, bukan berzinanya yang dilarang. Ya, tapi tafsir di situ semua jalan yang bisa menjerumuskan dalam perzinahan, yang menjerumuskan dalam perzinahan, macam-macam jalannya. Kenalan dulu, ya bercet-cetan, nanya kabar segala macam, enak ketemuan, habis ketemuan berjanjian, makanan di luar. Ngerasa nyaman, berparak, akhirnya kayak itu. Ya, bukan cuma zinanya yang dilarang oleh Allah. Jangan berani-berani mendekatkan diri ke jalan yang menjerumuskan dalam perzinahan. Ya. Nah, zina itu kan hukumnya haram. Ya, kalau masih bujang berzinanya, cambuk, ya, belum kawin, zina, dicambuk. Sudah kawin berzina, lain dicambuk lagi, tapi dirajam. Itu pun kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, diam aja. Ya, cukup antara kita dengan Allah. Minta ampun sama Allah. Bahkan menuduh orang berzina karena cambuk, menuduh orang berzina padahal orang itu tidak berzina. Ya. Dalam ayat itu, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jalda. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang melempar. Yarmun itu artinya melemparkan, melontarkan kata-kata, ucapan, kalimat. Al-muhsanat, muhsanat ini wanita baik. Ya, dituduhnya melakukan zina.
berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian yang orang-orang yang menuduh tadi, orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ya, tidak ada saksi, melihat cuma sendirian. Ya. Kata ulama, sekalipun yang melihat sendirian tadi memang melihat kunjuran, ngelihat depan mata, tapi tidak ada kawan, melihat sendirian. Ya. Ketika orang yang menuduh tadi tidak mendatangkan 4 saksi, termasuk dia yang melihat tadi, ya, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka itu 80 kali cambuk. Ya, makanya ulama mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga hati. Mungkin kita kadang-kadang kalau berjalan malam hari, ya, mungkin ngacak melihat yang ini yang macam-macam pakaian, ya, pakai celana pendek, bajunya kelihatan, atau alhamdulillah ada tatonya umpama. Jangan berani-berani mengucap, ya, jangan berani-berani kita mengatakan, maksudnya pelacur ini. Ini ucapan yang keluar dari lisan tadi pelacur, alhamdulillah. Itu kalau hukum Islam kena cambuk. Ya. Kena cambuk. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Kalau tidak salah itu di zaman Imam Malik. Di zaman Imam Malik itu di kota Madinah ada seorang perempuan meninggal. Ketika perempuan itu meninggal, ya dimandikan kan perempuan yang mandikan. Kalau perempuan yang meninggal, ya yang memandikan perempuan. Tidak boleh laki-laki yang memandikan, kecuali darurat. Memang tidak ada di situ satu perempuan yang bisa, ya, maka baru laki-laki tadi yang turun tangan. Tapi itu pun harus dijaga. Ya. Nah, jadi perempuan tadi, ya, ketika meninggal datang yang tukang mandi dari perempuan. Ya. Jadi ketika memandikan tadi, ini si perempuan tukang mandi ini. Maaf, ketika dia menyentuh kemaluan si jenazah tadi, apa namanya, terucap, nyambat dia, disambatnya. Wah, ini berapa kali kira-kira ini kemaluan sini, ini udah berzina. Ngomong nih sambil mandi, ngomong lagi. Berapa kali kemaluan dia udah berzina. Subhanallah, tangannya nempel, nggak bisa bergerak, nggak bisa diangkat, nempel di kemaluan jenazah, nggak bisa diangkat. Wah, akhirnya heboh, mana nggak selesai sekali tiga orang, kenapa itu? Nah, tangan dulu, nggak bisa. Heboh, berita ini gempar di kota Madinah. Sampai ulama-ulama kota Madinah berdatangan. Ya. Wahai, kayak apa ini hukumnya? Ya. Ulama sampai bingung, kenapa tangannya bisa nempel? Ya. Maka ulama yang pertama mengatakan, ini tangan yang hidupnya harus dipotong. Tangan yang hidupnya harus dipotong. Yang jenazah tidak boleh disakiti. Ya. Ulama yang kedua mengatakan, oh bukan seperti itu, tidak boleh. Yang hidup ini lebih bermanfaat, lebih banyak manfaat daripada orang yang sudah mati. Ya. Maka alangkah bagusnya yang jenazah tadi
dipotong, ya, kemaluannya dipotong, karena yang hidup ini lebih bermanfaat. Terjadilah perselisihan pendapat. Ya. Akhirnya ketika mereka selisih, para ulama ini ya, mendatangi Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Akhirnya dibawa Imam Malik. Ditanya kepada si perempuan yang tadi itu, kenapa bisa seperti ini? Ini baru kejadian pertama kali. Tukang mandi jenazah, tangannya nggak bisa diangkat. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang kau lakukan? Kata tukang mandi jenazah, aku tidak ada melakukan apa-apa. Kata Imam Malik, tidak mungkin, pasti ada sebab. Apa kira-kira yang engkau pikirkan atau yang engkau ucapkan ketika engkau menyentuh kemaluan si jenazah? Diingat-ingat, akhirnya sadar. Oh wahai Imam, tadi ketika aku memandikan, menyentuh kemaluan si jenazah ini, ya aku ada kebandil sedikit. Ya, bahasa kita menyampaikan tidak, nuduh. Ya, aku cuma ngomong, ini maluan ini berapa kali udah berzina. Kata Imam Malik, itu penyebabnya. Tangan engkau tidak bisa diangkat karena tuduhanmu kepada si jenazah. Ya, maka salah satu jalan kata Imam Malik, ya, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan baik melakukan zina, mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka cambuk mereka 80 kali. Cambuk, ketika sampai yang ke-80 kali, ini tangan langsung lepas. Ya, tangan langsung lepas. Ya, maka ketika kejadian itu, Imam Malik itu menjadi ulama yang sangat dihormati keilmuannya. Ya, sampai ulama mengatakan di zaman Imam Malik tidak boleh ada satu ulama pun yang mengeluarkan fatwa hukum selama masih ada Imam Malik. Coba kalau seandainya yang ulama-ulama yang tadi, yang pertama kepada potong tangannya yang masih hidup nih. Ya, ulama yang kedua kemaluan jenazah yang dipotong. Ya, tidak ketemu hukumnya. Ya, itu kealiman ya, ulama-ulama kita dahulu luar biasa. Iyyakum wal riba fa innal riba ta'asyadu minaz zina. Hindarilah oleh kalian kata Nabi Muhammad ya, riba. Karena riba itu lebih parah dari zina. Ya, riba itu pakai ghaib, bukan pakai ro. Ya, riba dengan riba beda. Ya, ada riba, ada riba. Kalau pakai ro, riba itu artinya apa? Apa namanya tuh? Ya, yang bunga-bunga itu. Ya. Menjamin 1 juta, boleh juta 20.000. Walaupun 20.000, 1.002.000 kan, 2.000-nya itu. Ya. Itu riba. Ya. Membungakan. Ya. Kalau riba pakai ghaib, menggunjing tadi, beda tipis. Tulisannya beda tipis. Ya, yang satu roh, yang satu ghaib. Fa inna rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu alaihi. Kata Nabi, orang kadang-kadang seseorang itu bisa terjerumus dalam perzinahan. Bisa terjerumus. Ya. Wa yatubu, dan orang tersebut yang jatuh dalam perzinahan dia bisa bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, fayatubullah alaih, taubatnya pun bisa diterima.
Ketika dia berzina, kemudian dia sadar, merasa berdosa, akhirnya dia benar-benar bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan tadi, dia yakin Allah Maha Pengampun. Dia bertaubat, diampuni Allah. Karena dosa tadi berhubungan dengan Allah. Ya, kalau berhubungan dengan Allah ini paling gampang. Ya. Wa inna sahibal ghibah, tapi orang yang suka menghibah, menggunjing, la yaghfirullah lahu, tidak bisa diampuni Allah. Tidak bisa dia dapat ampunan dari Allah hatta yaghfiru lahu sahibuhu, sampai dia mendapatkan maaf dari orang yang dighibah itu. Tidak bisa langsung minta ampun dari Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba sudah menghibah si fulan ya Allah, membicarakan sebelah, tidak bisa. Harus minta maaf, minta keikhlasan orang tadi. Makanya kan kita kan sangat dianjurkan ya, ketika selesai sholat, salaman, nah, di situ kesempatan, ya, maaf ya, walaupun sekalipun kita umpamanya tidak mengucapkan, paham aja kan kalau bersalaman ini kan artinya bermaaf-maafan, berelaan kalau ada salah, ya, yang sadar atau yang tidak sadar. Fal mustami' ilal khairi syari'un fi thawabih. Begitupun kata pengarang kita, orang yang mendengarkan kebaikan maka dia sama di dalam mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mustami' ilal syarr syari'un fi itsmi. Begitupun orang yang mendengarkan keburukan maka sama di dalam mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah senantiasa berikan kita kemudahan, keberkahan, keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.